Di suatu pagi yang cerah, di sudut kecil sebuah rumah tua yang hangat, hiduplah 4 anak kucing kecil. Mereka belum lama ditinggal oleh induknya. Entah kemana perginya sang ibu, namun yang pasti, kini mereka hanya memiliki satu sama lain. Si Abang, kucing paling depan dengan warna abu keemasan dan mata tajam, selalu menjaga adik-adiknya. Ia terlihat berani, walau dalam hatinya ia sering ketakutan. Di sampingnya ada Caca, si kecil lincah yang suka bermain dengan bayangannya sendiri. Matanya besar dan selalu berbinar ingin tahu. Di belakang mereka ada si orang kecil, namanya Opi. Ia tampak sedang mengantuk, mungkin karena semalam menjaga yang paling bungsu, si putih bernama Mimi, yang sering menangis karena rindu induknya. Hari-hari mereka dipenuhi kebersamaan. Mereka berbagi tempat tidur dari kain sobek yang terhampar di atas meja tua berlapis biru. Ketika matahari mulai naik, mereka saling menghangatkan tubuh, menyambut sinar mentari seperti sedang dipeluk oleh dunia. Meski tanpa induk, mereka belajar bertahan. Si Abang mengajarkan bagaimana menjilat bulu agar bersih. Caca sering membawa potongan daun kering, seolah ingin bermain rumah-rumahan. Opi dengan suara kecilnya selalu mengeong saat lapar, dan anehnya, seseorang selalu datang membawa makanan setiap kali ia bersuara. Mungkin manusia itu mengerti bahasa kasih mereka. Mimi, yang paling kecil, perlahan mulai tersenyum. Ia belajar mempercayai dunia. Karena ia tahu, meski tanpa ibunya, ia tidak sendiri. Ia punya keluarga kecil, yang dengan segala keterbatasan, tetap memberikan rasa aman. Hari demi hari berlalu. Mereka tumbuh bersama, tidak hanya sebagai saudara, tapi sebagai sahabat yang tak terpisahkan. Mereka mungkin kecil, tapi hati mereka besar, penuh keberanian, kasih sayang, dan harapan. Sore itu, angin semilir menyapu halaman. 4 anak kucing itu tetap di tempat yang sama, atap meja biru, menatap langit yang perlahan berubah warna. Mereka mulai belajar mengenali waktu, kapan siang, kapan malam, kapan dingin mulai datang dan kapan aroma makanan biasanya muncul. Si Abang kadang terlihat duduk sendiri menatap jalan. Mungkin berharap ibunya akan muncul dari kejauhan. Tapi setiap kali bayangan itu tak kunjung datang, ia kembali ke pelukan adik-adiknya. Ia tahu, tugasnya kini adalah menjadi penuntun kecil bagi keluarga mungil itu. Caca makin aktif dari hari ke hari. Ia sering meloncat-loncat mengejar bayangan burung di dinding. Suaranya yang renyah membawa tawa, jika kucing bisa tertawa. Maka itulah yang mereka lakukan setiap kali Caca beraksi. Opi mulai menunjukkan sifat lembutnya. Meski sering menguap dan terlihat malas, dialah yang paling peka jika Mimi mulai menggigil atau ketakutan. Ia akan mendekapnya dengan ekor kecilnya, seakan berkata, "Tenang, aku di sini, Mimi." Ah, si kecil Mimi. Dulu paling lemah, kini mulai tumbuh lebih kuat. Ia sudah berani turun dari meja, meski hanya untuk beberapa detik. Dunia masih besar dan menakutkan, tapi perlahan ia mulai percaya, ada keindahan yang menanti di luar sana. Dan manusia, ya, manusia yang sesekali datang membawa makanan, tak pernah menyentuh mereka, hanya memperhatikan dari jauh. Tapi itu cukup. Makanan itu adalah harapan. Dan harapan itulah yang menjaga mereka tetap hidup. Malam tiba, perlahan. Mereka merapatkan tubuh, saling berbagi hangat di bawah langit berbintang. Tak ada suara, hanya dengkuran lembut dan detak jantung kecil yang berirama pelan. 4 anak kucing, tanpa induk, namun tidak tanpa cinta. Mereka membentuk keluarga dari keberanian, dari luka yang berubah menjadi kekuatan. Mereka kecil, tapi cerita mereka akan tumbuh besar, sebesar langit yang mereka tatap setiap hari. Dan siapa tahu, mungkin suatu saat, induknya akan kembali. Atau mungkin, mereka tak lagi butuh dicari, karena mereka. Beberapa hari pun berlalu. Cuaca mulai berubah. Angin jadi lebih dingin, dan langit mendung menggantung lebih lama dari biasanya. Atap biru tempat mereka biasa bermain kini mulai basah oleh embun pagi, tapi mereka tak pernah sendiri. Setiap pagi, satu persatu bangun, saling menjilat wajah satu sama lain, menyambut hari baru dengan kehangatan sederhana. Mereka tak memiliki apapun selain kebersamaan, namun justru itulah yang paling berharga. Si Abang kini mulai mengajari adik-adiknya berburu serangga kecil di sekitar teras. Ia mengajarkan kesabaran dan ketangkasan. Caca dengan lincah mengejar setiap gerakan, dan Opi, meski lebih lamban, tak pernah mau tertinggal. Mimi, meski sering tertinggal di belakang, kini sudah cukup berani untuk ikut, meski hanya mengamati dari jauh. Hari itu, seekor burung kecil jatuh di dekat mereka. Si kucing-kucing kecil itu mendekat perlahan. Tapi bukannya memangsa,
mereka hanya mengelilinginya, melihatnya dengan rasa penasaran dan iba. Si Opi malah menjilati bulu burung itu, seolah berkata, "Kau tak sendirian." Mereka tahu, rasa kehilangan tak hanya milik mereka. Lalu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Seorang anak kecil muncul di pelataran. Bukan manusia dewasa yang biasanya datang memberi makanan, tapi seorang anak, mungkin 7 atau 8 tahun. Ia duduk diam, meletakkan sepotong kain hangat di dekat mereka, lalu pergi tanpa sepatah kata. Tapi keesokan harinya, ia kembali. Kali ini membawa susu dalam wadah kecil. Perlahan, 4 anak kucing itu mulai mendekat. Tak ada rasa takut, hanya rasa penasaran. Hari demi hari, jarak itu mengecil. Hingga suatu sore, Caca adalah yang pertama menyentuhkan kepalanya ke tangan kecil itu. Maka dimulailah kisah baru, kisah di mana mereka tak lagi hanya bertahan, tapi mulai hidup. Anak kecil itu memberi mereka nama, tempat berteduh, dan yang terpenting, kasih sayang. Dan meski induk mereka tak pernah kembali, mereka tidak lagi merasa kehilangan. Karena kini, mereka telah menemukan dunia baru. Musim pun berganti. Hujan turun lebih sering. Atap biru tempat mereka dulu bersandar kini sudah jarang mereka tempati. Kini, mereka punya tempat berteduh baru. Sebuah kardus hangat di sudut teras, dilapisi kain, disiapkan oleh anak kecil yang kini menjadi sahabat mereka. Tubuh mereka makin besar. Bulu mereka lebih tebal, mata mereka lebih tajam. Tapi satu hal tak berubah, kebersamaan mereka. Mereka tetap bermain bersama, tidur berdempetan, dan mengeong serempak saat lapar. Anak kecil itu menamai mereka, Abang jadi Leo, si pemberani. Caca menjadi Luna, si lincah. Opi dinamai Milo, karena matanya lembut. Dan Mimi, si kecil mungil yang dulu paling rapuh, dinamai Snow, si cahaya putih yang membawa damai. Kini setiap pagi, keempatnya menunggu di depan pintu. Mereka tak hanya mencari makanan, tapi menanti tangan kecil yang akan mengelus kepala mereka satu persatu, dengan penuh cinta. Kadang mereka berlari mengejar daun, kadang hanya berbaring di bawah sinar matahari. Tapi tak ada satu hari pun yang terasa hampa. Karena mereka hidup, bukan hanya bertahan. Dan setiap malam, saat angin berembus lembut, mereka berkumpul di dekat jendela. Menatap langit yang dulu hanya menyimpan rasa rindu, kini jadi tempat penuh mimpi. Si Snow, kadang masih menatap bintang dengan mata kecilnya yang mengantuk. Mungkin, di antara bintang itu, ada satu yang mewakili sang induk, mengawasi mereka dari jauh. Mereka bukan anak-anak kucing yatim lagi, mereka adalah keluarga kecil yang telah mengalahkan dinginnya dunia. Dengan saling percaya, dan cinta yang datang dari tempat tak terduga, mereka tumbuh. Mereka kuat. Mereka bahagia, dan ini baru permulaan kisah mereka.